PT, Mbak Dina Fawizah. Okay. I want to share the screen. Okay, that's Mbak Dina Fawizah CV. The name Dina Fawizah, berusia 24 tahun, lulusan D3 Administrasi Perkantoran dengan IPK 3,81 cum laude. The experience of work 2019 PKL atau magang di Kementerian Sekretaris Negara. Kemudian 2019 membantu tim program pengabdian dosen FEUNY, dan 2019 bekerja sebagai frontliner part-time di CV Rakasindo Megatama, or we know as Dazzle. Kemudian tahun 2020 sampai 2021 bekerja di PT Socrates Cafe Indonesia, dan 2001 sampai sekarang bekerja di Universitas Gadjah Mada on Human Resource Management Direktorat sebagai sekretaris pimpinan. Dan kabar terakhir, beliau telah lulus tes CPNS dan penempatannya di wilayah Kopertis Yogyakarta. Nah, beberapa prestasi Mbak Dina Fawizah diantaranya sebagai lulusan terbaik Prodi Administrasi Perkantoran D3, predikat cum laude wisuda periode November 2019, merupakan delegasi Universitas Studi Visit ke FPT Danang University Vietnam, menjadi juara 1 lomba Microsoft Excel tingkat nasional dalam acara Gebiar Ilmu Perkantoran seluruh Indonesia, juara 2 tingkat Universitas Research Competition, kemudian pada tahun 2018 juara 1 pemilihan mahasiswa berprestasi D3 FEUNY, 2018 juara 2 pemilihan mahasiswa berprestasi D3 UNY, juara 2017 juara 1 LKTIN 11 Maret Islamic Festival UNS, dan 2017 juara 2 lomba Microsoft Excel tingkat nasional Gebiar Ilmu Perkantoran seluruh Indonesia. Pengalaman organisasi 2020 sebagai anggota KPPS, 2018 sebagai ketua Fortari Event Organizer, dan 2016 sampai 2018 staf ahli hubungan internasional informasi dan staf hubungan informasi di UKM Penelitian Kristal FEUNY. Oke, Mbak Dina Fawizah juga mempunyai usaha, kalau tidak salah, jasa pembuatan CV, ya. Seperti itu. Oke. Don't waste our time. So please, I'm introducing our visitor today is Mbak Dina Fawizah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Yul atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Halo. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Ini ada yang belum on cam, bisa segera on cam ya teman-teman. Monggo. Dulu saya waktu kuliah itu belum ada Zoom kayak gini, jadi masih secara offline ya. Jadi pagi-pagi itu berangkat ke Wates biasanya, terus siap-siap untuk kuliah. Ini teman-teman ada yang di Wates nggak ya? Atau di rumah semua? Atau di Jogja mungkin kosnya? Dulu waktu angkatan saya itu Di rumah, Kak. Oh ya, dulu waktu angkatan saya itu di Wates masih rame ya, tapi kalau sekarang karena pandemi mungkin jadinya sepi. Oke, sekarang kita mulai mengenai pengembangan diri ya teman-teman. Izin share screen.
Perkenalkan, nama saya Dina Faiza. Saya alumni dari D3 Administrasi Perkantoran angkatan 2016, lulus tahun 2019. Nah, kampusnya sama di kampus Martes. Selanjutnya ini CV saya, seperti yang tadi Pak Yul sudah bacakan. Lalu selanjutnya saya ingin berbagi sedikit pengalaman kepada teman-teman semua, khususnya mengenai yaitu pengembangan diri ya, teman-teman. Next. Nah, jadi dulu itu saya awalnya lulus tahun 2014 sebetulnya. Tahun 2014 itu saya lulus SMA itu langsung kerja dulu, sebetulnya nggak langsung kuliah. Mungkin di sini ada yang langsung kuliah ya. Nah, itu pada waktu 2014 saya lulus sekolah, saya kerja dulu selama 2 tahun di waktu itu di Semarang Autocom Manufacturing Indonesia yang bergerak di bidang otomotif. Nah, di situ tahun 2015 saya daftar kuliah gagal, lalu tahun 2016 baru berhasil dan atas rekomendasi dari teman-teman dekat saya dan beberapa pertimbangan akhirnya saya memilih untuk memilih program D3 Administrasi Perkantoran UNY. Nah, ini foto saya waktu zaman-zaman dulu pakai B612, mungkin sekarang udah nggak pakai ya, teman-teman. Terus ini sampingnya sebelah kanan itu waktu masih maba, waktu ospek dulu itu, tahun 2016. Next. Nah, perencanaan pengembangan diri. Jadi dulu waktu awal-awal kan ada matkul Pak Yul nih mengenai pengembangan diri. Pengembangan diri ini apalagi ini kan teman-teman masih semester 2 ya. Semester 2 itu menurut saya masih awal-awal dan masih start yang bagus untuk kita mengembangkan diri semasa kuliah dan apa sih goals kita nanti ketika nanti kita lulus dan ke depannya. Perencanaan pengembangan diri nanti kita yang pertama kenali diri dulu. Kita pengennya mengembangkan diri apa, terus passionnya mengenai apa, dan juga kita butuh skill apa gitu. Terus yang kedua, nah ini penting menurut saya yaitu membuat buku mimpi. Buku mimpi ini nanti akan berisi yaitu target jangka pendek, jangka panjang, terus planning skill yang akan dikembangkan. Terus setelah itu membuat jadwal rutinitas do and done selama kuliah serta cantumkan quote positif. Ini nanti akan mengontrol diri kalian supaya kalian bisa tahu nih planning kita apa aja. Nah, untuk mewujudkan itu kita punya jadwal rutinitas apa aja setiap hari. Misalnya dimulai dari bangun pagi, terus rutinitas yang positif. Setelah itu do dan don'ts. Ini penting karena kita kan tidak pernah tahu ya kita akan bergaul dengan siapa, kita juga bertemu dengan banyak orang. Nah, ini kita harus punya apa sih yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Misalnya seperti jangan bolos kuliah atau misalnya jangan sampai nilainya C. Nah, itu bisa kita tulis di buku mimpi tersebut. Selanjutnya adalah cantumkan quote positif. Misalnya teman-teman punya quote sih yang buat kalian tuh mempunyai prinsip gitu. Nah, itu bisa dicantumkan di buku mimpi tersebut. Selanjutnya yaitu cari inspirator atau motivator. Nah, misalnya kalau saya ini motivatornya yaitu Ahmad Fuadi. Jadi beliau mempunyai buku yaitu trilogi 3 Menara, yaitu Negeri 5 Menara, lalu Ranah 3 Warna, dan Rantauan 1 Muara, yang mana dia ada quote positifnya. Yang pertama, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, mansabara zafira, siapa yang bersabar akan beruntung, dan mansaro ala darbi wasola, siapa yang berjalan di jalurnya akan sampai ke tujuan. Nah, ini teman-teman bisa cantumkan di buku mimpi tersebut, atau teman-teman bisa tulis di buku pengembangan diri kalian, it's okay, karena sama aja nggak apa-apa. Terus selanjutnya adalah perencanaan pengembangan diri ya teman-teman. Dulu waktu saya kuliah itu
saya membuat planning pengembangan diri. Yang pertama yaitu mahir Microsoft Excel, yang kedua public speaking, mahir desain, karya tulis ilmiah, dan juga bahasa Inggris. Mengapa saya memilih skill tersebut? Karena yang pertama Microsoft Excel. Menurut saya kalau Microsoft Excel itu nanti kita akan dihadapkan pada data. Menjadi seorang administrasi perkantoran itu harus siap untuk melakukan olah data pada saat kita kerja nanti. Lalu yang kedua, public speaking. Public speaking nanti misalnya kita diminta untuk menjadi misalnya moderator atau setelah itu MC. Nah, dan juga public speaking ini nanti akan berguna pada saat kita akan berkomunikasi di dunia kerja. Nah, karena penting punya skill komunikasi yang bagus. Selanjutnya yang ketiga yaitu mahir desain. Tidak dapat dipungkiri bahwa desain itu juga menjadi kemampuan yang penting ya teman-teman pada saat kita nanti terjun ke dunia kerja atau di organisasi pun juga dibutuhkan. Karena apalagi di era sekarang ini anak-anak muda harus bisa mengelola sosmed. Nah, bisa juga dikembangkan menjadi usaha. Nah, yang nanti bisa menambah income teman-teman. Lalu yang keempat, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini meskipun sebenarnya itu agak rumit ya teman-teman, karena kita harus belajar tentang karya tulis ilmiah mengenai EYD maupun penggunaan bahasa yang baik dan benar, tapi nanti di sini akan berguna apabila kita menulis korespondensi, surat menyurat, atau pada saat kita membuat tugas-tugas yang diperlukan oleh pimpinan. Dan bahasa Inggris tentunya sangat penting, seperti yang Pak Yul tadi sudah terapkan bahwa bahasa Inggris nanti akan berguna juga pada saat saya bekerja itu terkadang ada juga dokumen-dokumen yang menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan pengembangan diri. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan bagi kita untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri, lalu mengupdate kemampuan, keahlian, pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan yang ada, meningkatkan produktivitas diri dalam bekerja, membantu kita untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang cepat terjadi, membentuk kita menjadi individu yang profesional dalam bekerja. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri. Teman-teman punya potensi apa, misalnya make up, atau konten kreator, atau misalnya skill yang lain, itu teman-teman bisa kembangkan dan ekspresikan, karena nanti akan menjadi nilai plus teman-teman ketika nanti apply, misalnya di semester akhir akan apply magang. Nah, itu juga ini menjadi nilai plus teman-teman. Yang kedua yaitu mengupdate kemampuan, keahlian, dan pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan. Skill yang kita kembangkan itu tidak mesti sesuai dengan potensi diri atau passion. Bisa juga sesuai dengan perkembangan yang ada. Meskipun kita tidak suka, kita bisa mengeksplor skill tersebut untuk tambahan pada nilai diri kita, value kita. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas diri dalam bekerja. Ketika nanti teman-teman bekerja, misalnya sudah diterima kerja dan teman-teman ditempatkan di posisi admin. Nah, ketika di situ tidak ada kerjaan, kan mungkin masa teman-teman akan ya sudah nunggu aja sampai dikasih, kan enggak. Jadi teman-teman harus meningkatkan produktivitas dengan apa? Dengan skill yang teman-teman punya. Jadi misalnya teman-teman punya skill desain atau skill misalnya MC, nah teman-teman bisa mengupgrade itu untuk diaplikasikan di dunia kerja. Lalu yang keempat, membantu menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang cepat terjadi. Dan yang terakhir, menjadi individu yang profesional. Selanjutnya, cara mencapai goals. Nah, bagaimana sih cara mencapai goals pengembangan diri itu? Yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Kita butuh skill apa, ingin mengembangkan dan melihat sekarang ini skill apa sih yang harus dimiliki fresh graduate. Nah, teman-teman siapkan mulai dari semester 2 ini. Terus selanjutnya, temukan minat, ketahui dan hentikan kebiasaan buruk,
terus belajar, temukan mentor, coba pelajari hal baru, dan jangan takut gagal. Apa yang teman-teman sudah tulis dalam buku rencana tersebut, teman-teman tidak usah takut gagal. Karena kegagalan itu merupakan bagian dari proses yang mana kita perlu proses untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai goals tersebut. Nah, selanjutnya pencapaian pengembangan diri selama kuliah. Di sini alhamdulillah beberapa pencapaian yang saya dapatkan selama kuliah dalam pengembangan diri, yaitu desain. Saya bisa membuat usaha saya, yaitu desain ID. Ini saya rintis pada waktu saya sedang menyusun TA. Nah, ini pada waktu itu kan awalnya karena waktu sidang ya teman-teman. Sidang itu nanti kan kita semacam memberi bingkisan atau hadiah kepada teman-teman kita. Nah, di situ saya menjual jasa desain saya sehingga uangnya itu bisa buat memberi kado gitu, buat tabungan juga bisa. Nah, selanjutnya TOEFL. TOEFL di sini teman-teman jangan meremehkan TOEFL ya teman-teman, karena TOEFL itu nanti akan digunakan pada saat kita nanti bekerja. Beberapa perusahaan itu mensyaratkan TOEFL, misalnya TOEFL minimal 450. Nah, itu harus kita upgrade. Upgrade setiap tahunnya. Sertifikat itu kita tes tiap tahun, kita tes sesuai dengan masa berlaku sertifikat TOEFL tersebut. Selanjutnya yaitu membuat karya tulis ilmiah dan mengikuti beberapa lomba KTI. Dan alhamdulillah saya juga sempat mengikuti lomba dan beberapa ada yang mendapatkan juara. Lalu skill olah data menggunakan Excel. Nah, pada saat saya mengikuti lomba Excel di UI dan juga di UNY dalam acara GIPSI waktu itu, saya juga diberikan bekal oleh pada waktu itu Bapak Arwan ya. Bapak Arwan memberikan pelatihan untuk kita yang akan mengikuti lomba sehingga skill olah data tersebut sangat bermanfaat pada saat saya bekerja, terutama sekarang ini kan saya sebagai pengolah data. Nah, ini tentunya bisa digunakan pada saat saya bekerja nanti. Selanjutnya yang terakhir yaitu relasi. Relasi ini sangat penting juga, teman-teman. Terutama kita masih semester, misalnya teman-teman masih semester 2 ya, perbanyak relasi mulai dari sekarang karena ini nanti akan menjadi poin plus teman-teman ketika misalnya ingin cari tempat magang atau nanti mungkin mau sharing-sharing. Nah, ini bisa juga misalnya bisa juga lintas univ atau lintas jurusan, perbanyaklah relasi itu. Selanjutnya, nah berikut adalah beberapa prestasi-prestasi saya saat kuliah. Nah, ini yang pertama yaitu sebagai pada tahun 2017 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional di UNS. Nah, ini waktu itu lomba karya tulisnya bertema Al-Quran. Terus yang tengah ini pada waktu di UI, GIPSI UI bersama kontingen UNY, dan alhamdulillah waktu itu mendapat juara umum. Dan saya mengikuti lomba Excel. Ini beberapa teman-teman ada yang ikut lomba kurikulum vitae, PowerPoint, public speaking, mengetik. Nah, ilmu-ilmu seperti itu yang teman-teman bisa jadikan gambaran untuk pengembangan diri ke depannya. Selanjutnya adalah di nomor 3 ini, foto bersama dengan mahasiswa prestasi UNY. Ini dari semua fakultas. Selanjutnya, nah ini bersama Bapak Sutrisna Wibawa waktu itu sebagai Rektor UNY. Dan ini lomba yang berikutnya yang UKM Kristal ini lomba research competition, lomba karya tulis ilmiah juga. Halo teman-teman, masih on ya? Lanjut ya. Oke, ini selanjutnya lomba pada saat saya di UNS lagi, lomba waktu itu lomba K3.
lomba ketiga ini lomba poster. Waktu itu saya berkolaborasi dengan adik tingkat jurusan D3 Akuntansi untuk membuat poster mengenai 4 langkah pencegahan kecelakaan kerja. Meskipun ini tidak sampai juara, tapi tidak apa-apa mencoba, lumayan bisa sampai final kan dapat sertifikat juga kan dan pengalaman. Setelah itu, next ini waktu di Vietnam, jadi pada waktu itu Bapak Rektor memberikan hadiah bagi yang mendapatkan mahasiswa berprestasi waktu itu, setiap fakultas diberikan hadiah untuk studi tour ke Vietnam. Nah, ini kami bersama mahasiswa berprestasi dan juga aktivis kampus yang terpilih mengikuti program selama kurang lebih 5 hari di sana. Nah, lanjut ini lomba juara 1 Microsoft Excel waktu di GIPSI diselenggarakan di UNY, dan waktu itu saya juga mengikuti lomba simulasi perkantoran sebagai direktur dan alhamdulillah juara 2. Selanjutnya adalah magang Kemensetnek. Nah, waktu itu magang di Kemensetnek awalnya saya waktu bersamaan dengan I.O. dan di mana I.O. saya sebagai ketua dan waktunya benar-benar terkuras habis di situ sehingga awalnya saya tidak mendapatkan tempat magang dan sempat kayak di olok-olok gitu kan sama teman karena kok nggak dapat tempat magang sedangkan yang lain udah dapat. Dan pada waktu itu saya diam-diam melamar di Kemensetnek bersama dengan teman saya berdua. Nah, setelah melalui sesi wawancara dan alhamdulillah diterima di sini. Jadi di sini ini magangnya memang ada program magang dari Kemensetnek. Di situ ada beberapa bidang seperti humas, kesekretariatan, terus analisis, yang mana ini ada beberapa mahasiswa dari Unpad, dari Telkom, terus dari UI maksudnya UI, terus sama dari UGM juga. Nah, mengikuti kegiatan di Istana Negara. Magang ini berlangsung selama 3 bulan. Mungkin besok teman-teman juga magang juga ya. Jadi sudah ada gambaran mau magang di mana. Nah, ini waktu wisuda. Dan selanjutnya pengalaman di luar kuliah. Jadi dulu waktu saya kuliah, itu saya semester awal langsung mengikuti organisasi yang pertama di UKKI Al-Mujadid, lalu sebagai staf di UKMF Penelitian Kristal FEUNY. Nah, teman-teman ini kan masih semester 2, bisa nih ikut beberapa organisasi kampus supaya nanti bisa menambah skill dan soft skill, baik juga hard skill juga, dan juga relasi. Karena di situ nanti teman-teman akan menambah kegiatan, menambah pengalaman, dan juga sebenarnya organisasi, keaktifan organisasi itu nanti juga akan dinilai pada saat kita wawancara kerja. Contohnya pada waktu saya di CPNS itu ditanyakan juga, kamu waktu kuliah organisasinya ikut apa? Nah, itu nanti mereka menilai apakah orang ini aktif atau tidak semasa kuliahnya, seperti itu. Terus juga membantu program pengabdian masyarakat dosen FEUNY bersama Pak Wahyu. Nah, ini teman-teman. Dan juga teman-teman harus bisa memilih organisasi yang membawa dampak baik ya, teman-teman. Jangan sampai salah pilih organisasi, harus selektif. Yang intinya kalau misalnya sudah masuk organisasi, jangan sampai terlalu fokus di situ, harus bisa membagi waktu, harus pandai memanage waktu. Nah, ini ada screenshot desain Instagram di desain saya yang bergerak pada usaha kreatif, terutama pamflet dan juga kurikulum vitae. Nah, pengalaman kerja pada saat saya menyusun TA itu saya sudah mencari kerja karena di situ karena menyusun TA itu kan kadang kita harus menunggu jadwal dosen ya teman-teman. Nah, di situ saya memanfaatkan waktu untuk part time di Dazzle sebagai frontliner. Di situ
lumayan pada saat itu gajinya sehari itu bisa dapat 50.000. Terus setelah itu saya juga mengikuti freelance layouter di Eduraya Teknologi Nusantara, di mana ini dulu ownernya itu ketua UKMF Kristal. Nah, seperti inilah pentingnya relasi itu untuk nanti kita misalnya ada punya lowongan atau punya info-info yang bagus, teman-teman bisa dapat info tersebut. Terus selanjutnya saya di situ proses yang dijalani ya dari lulus kuliah sampai mendapatkan kerja itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan dengan CV yang sudah matang, dengan beberapa prestasi yang ada itu, dari rekrutmen itu, rekruter itu juga memilah-milih. Karena di situ pasti memilih yang berpengalaman juga, sedangkan kita posisi fresh graduate. Nah, pada saat itu saya sampai mencari di ujung Klaten, Sukoharjo, karena saya dari Klaten terus Jogja. Biasanya kan mengapply lamaran itu by online, tapi saya tetap mencoba apply juga by offline karena yang pertama juga kita bisa berkenalan langsung dengan HRD, kita bisa mengasah skill wawancara, terus juga mengasah juga kita juga punya relasi owner-owner itu nanti berguna untuk pengembangan karir. Nah, setelah saya mencari pekerjaan, saya mengapply banyak sekali lowongan dan beberapa banyak yang ditolak itu, alhamdulillah diterima sebagai admin keuangan di Colonna Kitchen and Coffee yang terletak di Palagan. Mungkin teman-teman ada yang tahu Colonna Kitchen and Coffee. Nah, di situ awalnya saya melamar sebagai sekretaris eksekutif sekretari di Saka Group, di mana di bawahnya itu ada Colonna. Namun karena saya masih fresh graduate, lagi-lagi yang dipilih itu yang berpengalaman. Akhirnya saya ditawari untuk menjadi admin keuangan. Menurut saya tidak masalah karena di awal karir itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita terlalu fokus, terlalu egois gitulah. Nah, itu nanti kesulitan untuk dapat kerja. Jadi awal-awal itu nggak apa-apa, tidak sesuai dengan keinginan kita, namun masih relate. Gitu. Admin keuangan di Colonna Kitchen, lalu saya ditawari juga sebagai finance di Romano Pizzeria dan warung kopi anyar. Setelah 1 tahun bekerja, saya juga ditawari untuk menjadi freelance model di Jihan dan juga Laya Resto. Nah, di sini pada saat dulu saya mengapply lamaran by offline, nah saya berkenalan dengan salah satu owner hijab, produsen gamis dan hijab itu, dan berselang waktu saya tidak diterima dan saya ditawari untuk menjadi model mereka. Nah, ini berawal dari relasi ya, teman-teman. Selanjutnya adalah, nah, setelah 1 tahun saya bekerja di Colonna, saya mencoba mengapply di UGM berdasarkan rekomendasi dari Bapak Ibu dosen sebagai sekretaris pimpinan di Direktorat SDM UGM. Nah, sebenarnya saya sudah apply beberapa kali di UGM karena dulu awalnya di FEB UGM. Nah, di FEB UGM itu seleksinya benar-benar karena di situ kan banyak mahasiswa internasional ya. Jadi seleksinya juga awalnya itu langsung tes TOEFL. Tes TOEFL semua langsung tes. Kalau lolos passing grade ya kita lolos, dan waktu itu yang lolos itu sekitar 7 orang dan itu dari 6 orang itu UGM semua. Terus setelah lolos TOEFL naik ke FGD. FGD pada waktu itu saya sempat shock karena pada waktu FGD menggunakan bahasa Inggris dan saya nggak ada persiapan sama sekali, namun saya mencoba aktif, mencoba menjawab apa yang teman-teman diskusikan di situ, dan alhamdulillah lolos lagi, dan di situ masih tinggal sekitar 4 orang, tiga-tiganya UGM, ada yang dari sastra Inggris juga, namun pada saat SKB bidang, seleksi kompetensi bidang, saya miss karena saya waktu itu salah lihat jadwal sih teman-teman. Jadi sempat kayak nangis gitu, kok bisa salah lihat jadwal. Tapi mungkin karena belum rezekinya ya.
Jadi nggak apa-apa. Terus dan alhamdulillah malah diterima di Direktorat SDM UGM sebagai Sekpim. Nah, di sini skill Sekpim saya benar-benar diaplikasikan, ditingkatkan karena di sini kita berusaha menjadi sekretaris yang profesional yang bisa memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan. Nah, di sini juga banyak kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan itu relate dengan ADP, misalnya IO. Nah, IO itu juga di sini sangat amat diaplikasikan. Teman-teman ketika nanti ada matkul IO, jalanin dengan maksimal ya, karena nanti akan berguna pada saat kita bekerja. Nah, selanjutnya, ini pada saat saya perpisahan setelah 1 tahun karena mengikuti CPNS, dan selanjutnya tahun ini alhamdulillah diterima di Aldikti 5 Kemendikbudristek sebagai pengolah data program beasiswa. Nah, tips and trick untuk teman-teman semua yang sedang kuliah. Yang pertama, maksimalkan pengembangan diri kalian, baik soft skill maupun hard skill. Yang kedua, perluas relasi. Lalu yang ketiga, jangan takut gagal. Yang keempat, fokus pada mimpi dan tujuan. Jangan sia-siakan kesempatan dan terus semangat dalam menggapai cita-cita. Sekian presentasinya. Monggo mungkin bisa kita mulai untuk sesi sharing ya teman-teman. Silahkan yang mau mungkin sharing atau bertanya atau minta tips and trick atau ingin curhat juga boleh, monggo. Di kolom chat juga tidak apa-apa. Oh iya, ini ada yang izin Hilda masuk. Safitri. Oh iya, silakan Dek Hilda. Perkenalkan, nama saya Hilda Safitri. Saya ingin bertanya kepada Mbak Dina. Kan Mbak Dina itu pas kuliah itu banyak sekali ya kegiatan kampusnya, seperti kegiatan organisasi dari luar maupun di dalam kampus itu sendiri, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti lomba-lomba. Nah, bagaimana tips dan trik atau hambatan yang sering dilalui Mbak Dina pas ngelakuin banyak hal seperti itu, Mbak? Soalnya saya ini masih kadang sering banyak sekali hambatan yang sering saya alami ketika saya mengikuti organisasi, dan saya itu masih bingung cara buat ngatur waktu antara organisasi maupun kuliah begitu, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama Hilda. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu ya, teman-teman? Oh ya, ditampung dulu aja ya. Dari Hilda pertama. Yang kedua dari Meisha Niken, silakan. Halo, apakah suara saya masuk? Masuk. Oh ya, dari presentasi Mbak Dina tadi, banyak sekali ya Mbak prestasi yang diraih. Nah, saya ingin bertanya tips atau cara agar kita itu bisa konsisten dalam mempertahankan skill yang kita punya gitu Kak. Jadi, saya kan sering kayak tergoda gitu, kayak males-malesan. Nah, cara untuk konsisten itu gimana ya Kak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Next, ada lagi mungkin sesi 1, 3 orang dulu ya. Anissa Amalia, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Amalia. Ini presentasinya sungguh-sungguh memotivasi sekali ya dari Mbak Dina ini. Nah, kan di riset bahkan tersebar di internet bahwa
ada 10 pekerjaan yang dinilai akan tergantikan oleh teknologi. Saya baca itu ada yang berhubungan dengan perkantoran itu. Nah, di masa mendatang kita kan sebagai ini ya Mbak, calon-calon sekretaris mungkin, ini gimana? Kan agak tergetak dengan berita tersebut. Mungkin agak apa ya, kayak pesimis. Wah, ini ada beberapa pekerjaan nih, salah satunya kantor yang sedikit mungkin akan tereliminasi di masa depan. Supaya kita itu tetap bisa survive di masa seperti itu, apa yang harus kita lakukan ya Mbak? Misalnya dengan cara apa supaya kita itu tetap optimis dengan prodi ini, gitu Mbak. Terima kasih. Oke, ini sesi 1 sudah ada 3 penanya ya teman-teman. Nah, yang pertama dari Hilda, hambatan pada saat memanage waktu, terutama membagi antara kuliah dan juga organisasi. Oke, jadi kalau misalnya sekarang kan pakainya online semua ya, jadi kita memanage waktunya bagaimana Zoom-nya tuh kadang juga Zoom organisasi, Zoom juga mata kuliah. Kalau dulu tuh beda, kalau dulu kita membagi waktunya benar-benar dari Wates ke pusat. Nah, jadi pembagian waktunya malah semakin berat karena perjalanan PP itu 2 jam, terus kadang macet, terus nanti kalau bertabrakan sama kuliah. Nah, itu. Kalau tips dari saya, yang pertama kita harus menyusun skala prioritas itu sendiri karena skala prioritas itu penting untuk kita mengetahui mana sih yang urgent, mana sih yang harus diselesaikan lebih cepat, dan mana yang sesuai dengan deadline waktu. Nah, kita harus manage itu sesuai dengan skala prioritas. Itu nanti juga berguna untuk pada saat kita menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaan. Nah, kita dituntut untuk cepat dengan ritme yang serba cepat. Nah, kita harus tahu mana yang harus segera diselesaikan, mana yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Teman-teman bisa menulis semacam jadwal rutinitas. Misalnya hari ini kita mau menyelesaikan apa. Nah, itu ditulis aja tiap pagi itu, dibikin kayak sticky note gitu. Misalnya nanti mengerjakan matkul pemandiri, terus yang kedua menyelesaikan matkul kepemimpinan, atau terus yang ketiga nanti rapat organisasi. Nah, itu kita udah punya planningnya atau jadwalnya sendiri gitu. Hildani ikut berapa organisasi? Sekitar kalau yang di dalam kampus itu sekitar ada 2-3 gitu Kak. Tapi kalau yang di luar kampus itu ada sekitar 1-2, 5 mungkin. Luar biasa, banyak sekali ya. Ya, terima kasih Mbak Tina atas Ya, jawabannya. sama-sama. Kamu membantu. Ya. Yang penting kita harus bisa mengutamakan kuliah sih, yang utama itu, karena tentunya goals kita itu nanti kan lulus ya. Jadi kuliah dulu baru organisasi. Jangan sampai kebalik, karena fatal. Karena berdasarkan pengalaman beberapa, ada salah satu teman itu dia sangat mengutamakan organisasi ya di pusat gitu, dan akhirnya dia sampai waktu itu tidak bisa menyelesaikan kuliah dan harus mendaftar kuliah lagi. Terus ada juga yang teman angkatan saya itu karena dia waktu itu jadi ketua salah satu organisasi dan akhirnya dia tidak bisa lulus karena mungkin dia nggak fokus ya dengan kuliahnya. Harapannya semoga teman-teman di sini meskipun aktif organisasi juga aktif juga di perkuliahan, dan kuliah itu yang terpenting. Next yaitu pertanyaan dari Meisha, tips cara agar kita konsisten. Kalau menurut saya, agar kita konsisten itu lihat buku mimpi tadi, buku perencanaan pengembangan diri kita tadi, supaya kita tuh terpacu untuk terus fokus pada goals kita. Kalau kita misalnya nih males, atau misalnya udahlah nggak usah lagi soalnya udah capek, atau
misalnya karena aktivitas tertentu teman-teman jadi kayak kehilangan semangat gitu. Nah, itu teman-teman bisa membuka buku mimpi kalian supaya teman-teman tahu saya itu punya goals apa sih yang harus dicapai dan dampaknya apa sih kalau misalnya kita nggak melakukan atau nggak mencapai goals itu kan ya misalnya kita terus misalnya nggak konsisten dalam kuliah atau dalam organisasi itu kan nanti akan berdampak buruk pada kita sendiri gitu. Kuncinya itu tadi membuat semacam buku planning pengembangan diri atau buku mimpi tadi. Nah, dan juga kita harus ingat motivasi apa aja pada saat kita berkuliah. Teman-teman mungkin motivasinya orang tua atau misalnya sukses dalam berkarir. Nah, itu kan kita kalau ingat itu semua kan bakal kayak semacam pacuan untuk kita gitu loh, untuk terus fokus dalam mencapai goals-goals kita gitu. Dan juga mungkin teman-teman punya semacam role model ya teman-teman. Misalnya kalau yang sekarang lagi happening itu kan Maudy Ayunda, siapa sih nggak pengen jadi Maudy gitu kan, tentunya dia udah pintar, terus juga kuliahnya juga bagus, terus karirnya bagus. Nah, kita punya semacam role model gitu untuk membuat memaksimalkan diri kita. Gimana Meisya? Ada lagi yang ditanyakan? Baik, mungkin itu aja. Makasih atas jawabannya ya, Kak. Sangat membantu sekali. Terima kasih. Sama-sama. Next, ini ada pertanyaan dari Anissa Amalia. D4. Administrasi perkantoran ini salah satu pekerjaan yang terancam tergantikan dengan teknologi. Nah, bagaimana agar bisa survive? Ini juga menjadi tantangan dulu waktu saya melamar pekerjaan, karena setelah saya cari-cari di lowongan pekerjaan itu, sebenarnya kita itu bisa di backup oleh jurusan akuntansi. Nah, waktu itu banyak sekali jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran itu tidak sebanyak itu ya, meskipun ada tapi tidak sebanyak itu. Nah, di situ saya berpikir gimana sih supaya saya tidak kalah dengan jurusan lain, dengan pesaing kerja lain atau job seeker lain lah intinya gitu. Nah, kita meningkatkan skill yang ada, jadi jangan hanya berpasrah sama dengan skill yang ada pada saat ini. Jangan berfokus pada apa misalnya ya sudahlah pakai ijazah ADP perkantoran aja, toh itu juga udah cukup. Menurut saya itu big no, karena itu sama dengan beberapa job seeker lain itu, maksudnya banyak saingannya kalau yang kayak gitu. Nah, teman-teman harus menambah skill untuk menambah semacam, jadi misalnya kan interviewer itu akan memilih misalnya A sama B ya. A sama B, A cuma oke lulus tepat waktu, IPK bagus. B, lulus tepat waktu, IPK bagus, punya pengalaman organisasi, terus punya skill desain grafis, skill misalnya MC, skill yang lain, otomatis kan pilih yang B. Nah, teman-teman bisa menambah skill-skill tersebut untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja setelahnya gitu. Dan juga teman-teman juga jangan sampai tidak up to date dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman ini apa sih yang dibutuhkan? Misalnya seperti kemampuan TI. Jadi kita harus siap teman-teman. Misalnya kita besok waktu lulus itu bukan hanya satu jurusan aja yang menjadi saingan kita. Jadi waktu saya itu melamar CPNS, di mana itu kan olah data. Di situ saingannya bukan hanya ADP, akuntansi, tidak, bahkan dengan TI, yang mana TI itu dia benar-benar di bidang olah data. Di situ saya sempat kayak insecure gitu, bisa nggak ya lolos CPNS di formasi ini. Dan karena saya memiliki beberapa sertifikat Microsoft Excel dan berlatih wawancara, berlatih supaya lolos seleksi dan akhirnya bisa. Jadi tipsnya mungkin yang pertama kembangkan skill kalian, terus yang kedua lihatlah sekarang ini skill-skill yang dibutuhkan itu apa. Misalnya yang sesuai perkembangan zaman seperti mengelola sosmed atau marketing atau call center. Nah, teman-teman mempersiapkan skill-skill tersebut
skillnya public speaking itu kan relate dengan misalnya nanti customer service gitu. Jadi jangan hanya terpaku pada mata kuliah, namun teman-teman juga mengembangkan diri pada kemampuan-kemampuan lain supaya nanti kita tidak tergantikan dengan pesaing kerja lain ataupun dengan teknologi gitu. Baik, terima kasih Mbak, sangat menjawab, sangat motivasi. Lanjut, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mbak Salma Indah, monggo silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Dina. Izin bertanya, gimana sih Mbak Dina dulu tuh mendapatkan informasi terkait lomba dan juga lowongan pekerjaan? Apakah lebih mengutamakan informasi itu dari relasi atau online? Dan kalau online itu di situs apa Mbak? Terima kasih. Oh, iya. Mendapatkan informasi lomba dan pekerjaan ya. Selanjutnya, Mas Faras Keviano. Silakan. Terima kasih Mbak sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faras Keviano Agia dari program studi D4 Administrasi Perkantoran. Jadi begini Kak, saya ingin bertanya mengenai peluang kerja dari program studi administrasi perkantoran ini. Ya bisa dikatakan program peluang-peluangnya itu banyak sekali, namun di era sekarang yaitu era Society 5.0 ini apa ada sebuah pekerjaan atau sebuah hal baru yang bisa menjadi peluang bagi para lulusan administrasi perkantoran ini Kak. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi. Terima kasih juga pertanyaan. Monggo, selanjutnya Mbak Risma Meliana. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak. Perkenalkan, saya Risma Meliana. Saya izin bertanya. Untuk sampai di titik sekarang, tentunya Mbak Dina kan sering ngalamin kegagalan ya waktu itu. Terus pertanyaan saya itu, gimana sih cara menyikapi hal tersebut dan menumbuhkan semangat lagi dalam diri kita? Soalnya saya kayak udah dalam proses, kayak udah pernah ikut apa gitu, terus gagal, terus kayak semangatnya jadi berkurang gitu. Terus gimana sih caranya buat numbuhin semangat itu lagi, Mbak? Terima kasih. Ini sudah 3 penanya ya, nanti next kita buka sesi lagi. Selanjutnya Mayang nanti ya, Mbak Mayang. Oke, yang pertama pertanyaan dari Salma Indah. Bagaimana mendapatkan informasi lomba dan pekerjaan. Yang pertama informasi lomba terlebih dahulu ya. Untuk informasi lomba biasanya saya mendapat info dari dosen, bisa jadi, terus dari teman dan juga dari waktu itu saya waktu kuliah itu sering follow Instagram organisasi-organisasi kampus itu loh, bukan hanya yang di UNY namun juga di luar UNY. Nah, di situ meskipun nanti banyak followingnya nggak apa-apa, karena kan nanti bisa di-unfollow. Nah, selama kita kuliah itu bisa juga kita pokoknya memperluas, mencari informasi dari IG event-event atau juga IG organisasi-organisasi yang ada di luar kampus gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Terus selanjutnya pekerjaan, informasi pekerjaan. Kalau info kerja itu yang pertama dari IG itu banyak sekarang akun sosmed yang memberikan info-info loker, namun juga harus selektif ya, jangan sampai salah pilih karena terkadang kan beberapa ada yang penipuan. Terus IG itu ada Lokernas, ada misalnya FHCI BUMN itu yang khusus BUMN, terus habis itu ada juga kayak Jogja Loker kayak gitu. Nah, relasi juga bisa, karena kebanyakan itu memang dari relasi. Jadi dulu waktu saya layouter itu kan karena ketuanya Kristal itu kan baru merintis yang Eduraya itu, saya ditawari ya sudah ikut karena punya skill desain juga, punya kemampuan desain juga ikut. Terus yang di Diesel itu karena teman beda jurusan itu dia kerja di situ. Nah, sudah saya bertanya apakah ada lowongan dan
ternyata ada yang sudah saya apply. Terus dari dosen juga ya, jadi teman-teman berusaha untuk mendapat nilai yang bagus. Nah, siapa tahu nanti dihubungi dosen untuk mendapatkan rekomendasi pekerjaan juga bisa. Dulu waktu di Direktorat SDM itu saya mendapat rekomendasi dari Pak Pur. Nah, di situ terus mengikuti seleksi dan akhirnya keterima. Terus bisa juga melalui LinkedIn. Nah, ini teman-teman penting ya, karena LinkedIn itu bagi sebagian orang tidak penting, tapi kalau bagi saya dan milenial sekarang itu sangat penting, karena di LinkedIn itu nanti akan banyak sekali lowongan atau tips-tips dari HRD dari HR itu di situ banyak sekali, dan kita juga bisa memperluas relasi. Terus nah di situ kita semacam branding gitu, branding saya itu punya skill apa, punya pencapaian apa, dari lulusan mana. Nah di situ bisa juga LinkedIn. Terus juga di LinkedIn kita juga membuat CV juga langsung bisa. Terus dulu saya pernah melamar melalui LinkedIn, terus akhirnya nyantol di Mamikos, namun karena suatu hal saya tidak jadi ambil. Banyak kok, nanti teman-teman bisa membuat LinkedIn, terus besok pas waktu udah kerja, nanti kan muncul tuh beberapa pekerjaan yang relate sama kita, itu nanti biasanya muncul di situ. Terus setelah itu website juga bisa, website tapi ya jangan yang abal-abal, pokoknya harus selektif ya teman-teman. Terus selanjutnya Mbak Salma Indah sudah terjawab? Sudah Mbak Dina, terima kasih Mbak. Sama. Terus selanjutnya dari Mas Faras, peluang kerja D4 administrasi perkantoran. Terutama di era 4.0 ya Mas ya. Kalau peluang kerja D4 administrasi perkantoran, ya. Era 5.0 Mbak, era society. Oh iya, 5.0, sorry. Nah, oke. Kalau selama ini yang sudah saya survei ya, di administrasi perkantoran itu yang pertama sebagai sekretaris pimpinan itu pastinya, terus setelah itu arsiparis juga bisa, terus nah ini arsiparis itu kan nanti juga ada nih di matkul kalian. Nah, kalian pelajari dengan baik, itu nanti akan berguna. Ilmu arsiparis kearsipan itu bagus. Terus setelah itu IO sebagai staff IO juga ada. Misalnya teman-teman mau fokus di IO juga bisa, karena kan kita nanti akan ada matkul IO juga. Nah, itu teman-teman bisa apply di situ. Terus jadi freelancer IO juga bisa. Terus setelah itu bagian back office itu bisa jadi administrasi keuangan. Terus karena kan kenapa administrasi keuangan? Karena kan itu di matkul ada akuntansi juga ya. Nah, bisa juga kita apply di situ karena ada matkul akuntansi. Terus keuangan juga ada, bisnis, nah gitu. Terus bisa juga customer service, terus public relation, bisa juga yang back office tadi, bisa juga semacam pengelola kepegawaian. Terus verifikator keuangan menurut saya bisa, karena 11-12 sama pengelola keuangan, jadi nanti berkutatnya sama di akuntansi gitu. Terus banyak kok sebenarnya, pengelola kehumasan kalau di univ-univ gitu ya, pengelola kehumasan, terus pengelola kemahasiswaan. Nah, setelah itu juga kemarin yang di BUMN itu teman-teman beberapa teman-teman alumni angkatan saya itu ada yang melamar di situ, banyak juga lowongannya sebagai customer relation officer, terus staff office gitu. Kalau di CPNS lebih banyak lagi nanti. CPNS itu nanti olah data, terus habis itu kayak analis organisasi, sepertinya ada juga. Peluangnya banyak kok administrasi perkantoran. Saya cukup bangga ya, karena lulus dari administrasi perkantoran, yang mana banyak sekali lulusan di administrasi perkantoran yang sekarang tuh angkatan saya sudah jadi PNS tuh banyak. Terus di BUMN kayaknya juga ada beberapa
ada yang terus di bank itu juga bisa. Bank terus setelah itu yang kayak di kontraktor gitu ada juga banyak. Jadi dan kita juga milihnya kan juga bisa yang semua lulusan, semua jurusan gitu. Itu juga bisa kita apply. Nah, kita harus meningkatkan skill kita supaya kita punya poin plus gitu. Jangan sampai kalah dengan jurusan atau lulusan lain gitu. Apakah terjawab Mas Faras? Halo? Masih ada tidak ya Mas Faras? Sepertinya terlempar ya teman-teman. Oke, next. Lanjut ke pertanyaan Mbak Risma. Risma Meliana. Bagaimana menyikapi kegagalan dan menumbuhkan semangat dalam diri ya. Menyikapi kegagalan. Kalau kegagalan mah sudah hal yang biasa ya, karena sudah melewati banyak sekali kegagalan. Terus dulu waktu lomba itu bukan cuma gagal, tapi juga rugi, karena kan udah jauh-jauh misalnya ke UNS pakai uang sendiri, gagal lomba. Terus ya kecewa sih kecewa, tapi kan kita tuh menghabiskan jatah gagal gitu loh. Jadi kita selama kuliah habiskan jatah gagal kalian, misalnya kalian lomba, sudah gagal nggak apa-apa, nanti ya setelahnya akan ada hasilnya. Nah, kayak gitu. Jadi dulu tuh saya beberapa kali gagal waktu lomba di UNS, waktu lomba poster itu, terus lomba PKM itu saya selalu gagal, nggak tahu kenapa. Mungkin belum rezekinya. Ya mungkin bukan rezekinya di situ, tapi di yang lain. Jadi ketika kalian gagal di satu event, jangan terus kok, oh udahlah nyerah aja gitu, nggak. Terus kalian coba aja di event yang lain. Siapa tahu rezekinya kan di event yang lain. Terus dulu tuh yang ditanamkan sama kakak tingkat saya di Kristal itu yaitu habiskan jatah gagal kalian gitu. Terus juga kalau kita takut gagal, kalau kita terus kayak gampang menyerah gitu kan ya kita nggak bisa berproses, terus kita juga nggak bisa berkembang kalau misalnya kita takut gagal, karena kegagalan itu kan kita juga belajar di situ. Misalnya nih kita lomba terus kita gagal, apa sih yang menyebabkan kegagalan itu, terus tentunya kan kita bisa mengevaluasi diri, self awareness gitu loh buat diri kita sendiri, apa yang membuat kita gagal, dan next jangan sampai diulangi lagi kesalahannya. Dan juga bagaimana menumbuhkan semangat dalam diri. Kalau semangat dalam diri ya itu tadi, jangan pernah menyerah, terus habiskan jatah gagalmu, itu aja sih kalau menurutku. Dan jadi orang harus yang gigih ya teman-teman, karena kegigihan itu akan membuahkan hasil. Jangan teruskan, kalau sekarang kan generasinya dikenal dengan generasi strawberry ya, atau generasi sayur ya, yang mana kita anak-anak zaman sekarang itu dia di misalnya kayak di tempat dikit langsung langsung kayak nggak ada semangat gitu. Jangan, kita harus punya nilai-nilai, harus punya value yang mana itu menunjukkan bahwa kualitas diri kita tuh ya kualitas diri yang baik gitu. Terus juga kita tuh besok juga bakal bersaing dengan orang-orang lain yang mana mereka tentunya punya kualitas diri yang baik juga. Jadi kita harus berusaha meningkatkan value dalam diri kita. Mbak Risma Meliana, apakah terjawab? Sangat menjawab, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Mas Faras tadi nggak ada ya, sepertinya terlempar. Oke, next sesi berikutnya. Yang mau sharing juga boleh loh teman-teman, cerita apa kendala gitu. Ini dari Intan Febrianti. Izin bertanya, dalam prodi administrasi perkantoran ini dibutuhkan kemampuan dalam mengolah data, terutama menggunakan Excel. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kakak meningkatkan kemampuan dalam mengolah data? Oke,
Next, ada lagi yang mau tanya? Sementara ini dulu ya, saya jawab dulu bagaimana cara meningkatkan kemampuan dalam olah data. Dulu saya itu awalnya mengikuti lomba GIPSI. Jadi waktu saya masih maba itu kan saya memberanikan diri untuk mengikuti lomba, di mana lomba GIPSI itu kebanyakan yang ikut adalah kakak tingkat. Namun saya nggak apa-apa lah, coba aja, siap. Kalau nggak berhasil ya udah, yang penting udah usaha gitu kan. Terus udah, waktu itu saya mengikuti seleksi sama satu jurusan. Nah itu ada beberapa peserta dari D3, dari S1, terus dan terpilih saya sebagai yang mewakili D3, dan ada satu lagi kakak tingkat yang mewakili S1. Nah, di situ saya belajar itu selain dari mentor, selain dari Pak Arwan, saya juga belajar berdua melalui Google. Nah, saya banyak belajar dari Google sih, teman-teman. Jadi kayak saya mencari tips and trick bagaimana olah data menggunakan Excel. Nah, di situ akan ada banyak sekali tutorial-tutorial, terus by YouTube juga ada, terus kita juga memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan kan juga ladangnya ilmu ya, teman-teman. Kita cari ilmu apapun juga bisa. Terus digital juga sekarang juga pasti udah ada. Jangan engganlah ke perpus, karena di situ kita bisa banyak pengetahuan baru. Nah, pada waktu itu saya belajar dari YouTube, terus saya belajar berdua nih, sharing sama yang S1. Terus habis itu ternyata yang dari Google saya pelajari itu keluar di lomba, dan alhamdulillah saya sama teman saya ini juara 1 dan saya juara 2. Nah, biasanya yang skill Excel yang dipelajari itu misalnya kayak semacam olah data grafik atau mengolah data pakai pivot table, terus setelah itu terus kayak VLOOKUP, HLOOKUP kayak gitu. Nah, ini juga nanti berguna di saat kita kerja. Jadi waktu saya di UGM itu saya pernah diminta olah data, pada waktu itu olah data vaksin. Nah, di situ diperlukanlah skill itu. Dan tentunya kan kita kan misalnya sebagai sekretaris nih nanti. Nah, terus atasan minta data secepatnya. Kamu bisa nggak olah data ini yang dimunculkan yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, di situ skill kita diadu. Menurut saya ya, kuasai skill-skill yang ada dalam perkantoran, skill apapun itu dalam matkul-matkul kita pelajari dengan sungguh-sungguh, karena itu nanti tentunya berguna banget untuk kerja. Apakah terjawab, Mbak Intan? Sama-sama. Waktunya masih panjang ya teman-teman, masih 48 menit. Mungkin ada yang mau sharing-sharing atau tanya-tanya tips and trik, misalnya lulus tepat waktu mungkin, atau apa, nyusun TA, atau milih magang juga bisa. Nggak usah malu-malu ya. Kita sharing-sharing aja, karena nanti kan bekal kalian kalau misalnya next ke semester berikutnya atau next step. Oh ya, ini Mas Faras sudah join. Mas Faras gimana tadi? Tadi sepertinya terlempar. Sudah cukup menjawab, Pak. Tadi saya terlemparnya untung tidak pas di awal-awal, jadi sempat mendengarkan sebagian besar dari jawabannya tadi, Kak. Ya. Oke. Mungkin ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Ini ada Mbak Salsabila. Monggo, silakan.
Baik, sebelumnya apakah suara saya masuk, Mbak? Masuk. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Mulyani. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Dina yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi di sini saya ingin bertanya. Jadi kan Mbak, semenjak pandemi kayak gini, kayak kita tuh semakin introvert ya Mbak ya. Kayak buat bicara di depan banyak umum tuh kayak malu gitu Mbak. Terus kayak takut kayak overthinking gitu. Kayak misalkan, takut nih orang-orang nih kayak terus aja berpikiran buruk gitu. Kayak overthinking orang-orang tuh kayak ngejudge kita takutnya buruk gitu kayak gitu. Kalau kita bicara di depan umum. Nah, gimana itu Mbak kayak menghilangkan pikiran kayak gitu loh Mbak. Terus bagaimana cara apa sih namanya mengasah skill public speaking kita Mbak. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ini pertanyaannya bagaimana menghilangkan pikiran overthinking dan mengasah skill public speaking di era pandemi ya, karena kita lebih banyak di rumah dan kita yang ekstrovert, beberapa orang yang ekstrovert bisa menjadi introvert karena keadaan ini kan teman-teman. Nah, kalau ini teman-teman bisa sekali ngobrol lah dengan orang lain, atau misalnya teman-teman bisa meet up, atau teman-teman bisa bersosialisasi dengan orang lain. Bisa juga by phone, atau kan sekarang udah bisa nih, maksudnya udah boleh udah boleh keluar, udah boleh nggak pakai masker kan, bisa dimanfaatkan. Teman-teman bisa macam sharing, ketemu teman, terus kayak ngerjain tugas bareng, meet up gitu loh. Itu terus juga gabung organisasi, itu kan bisa mengasah skill kita juga dalam public speaking. Terus kalau untuk tips public speaking, kalau menurut saya kan nanti juga ada nih protokoler, kayaknya makulnya Bu Rosida ya. Nah itu teman-teman nanti akan diminta untuk menjadi MC. Nah nilainya itu jadi MC. Nah kita bisa belajar mungkin dari sekarang, bisa belajar by YouTube atau by Google. Terus bisa juga teman-teman storytelling mengenai, bisa storytelling pakai bahasa Inggris kayak gitu. Terus bisa juga teman-teman ikut pelatihan, karena menurut saya ini kan menurut saya kalau public speaking ini sebenarnya perlu mentor gitu sih. Jadi supaya kita terasah mentalnya untuk belajar public speaking, dan juga supaya terbiasa public speaking. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya uang lebih, atau kita pun dulu besok kalau misalnya sudah lulus atau pas akhir-akhir semester itu bisa buat kursus gitu. Nah kursus ini juga penting, mulai dari sekarang jangan terlalu boros, atau disiapkan untuk kursus-kursus yang lain gitu. Sementara dari semacam YouTube atau dari komunitas nggak apa-apa sih menurut saya. Biasa nanti kalau pas ada event misalnya di organisasi, teman-teman diminta untuk jadi MC atau moderator, nah itu ambil aja kesempatan itu, nanti diasah, kan nanti lama-lama juga terbiasa kan, karena pada saat di dunia kerja ya teman-teman, sesuai pengalaman saya waktu di sekretaris itu juga diminta menjadi moderator, menjadi MC itu juga sering, karena kan kita juga kadang malah kita mengisi sosialisasi. Jadi dulu waktu saya di UGM itu, karena di sekretaris, terus setelah itu kan ada kayak semacam sosialisasi penomoran baru, sosialisasi penggunaan aplikasi baru. Nah, itu kan kewajibannya sekretaris untuk mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di direktorat. Nah, kita harus siap untuk itu. Misalnya nanti suatu saat kita bekerja dan diminta untuk menjadi seorang pembicara atau sebagai narasumber, itu harus siap. Terus juga skill public speaking ini bukan cuma berguna kalau kita pas MC kayak gitu, tapi juga pada waktu kita berbicara kepada atasan, kepada
Bapak Ibu pejabat itu juga berguna, karena bagaimana nanti mereka menangkap info dari kita, karena kan sebagai sekretaris misalnya ya, ini nanti kita bisa menyampaikan nih apa aja poin-poin yang misalnya ada surat. Nah, ada surat terus kita bisa nggak menangkap surat itu mengenai apa, terus kita sampaikan, Bapak ini ada misalnya, Bapak ini ada surat mengenai misalnya permohonan izin kunjungan dari universitas bla 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 untuk harinya hari ini tanggalnya ini. Nah, apakah Bapak setuju? Nah, kita harus bisa mempersiapkan itu. Dan juga misalnya kan kalau lulusan ADPLAN juga sebagai CS juga bisa ya. Nah, itu dari situ kita tahu bahwa public speaking itu diperlukan untuk kebanyakan pekerjaan. Kalau di customer service kan kita harus bisa nih public speaking atau berbicara komunikasi dengan customer, dengan user atau atasan, bagaimana kita menjawab, itu kan diperlukan. Jadi teman-teman bisa asah itu by YouTube, by misalnya ada event-event, kayak ada workshop, itu teman-teman bisa ikut. Kalau menghilangkan pikiran overthinking, kalau menurut saya overthinking itu wajar ya, karena saya sendiri juga punya overthinking, maksudnya kebiasaan overthinking lah ya gitu. Nah, kalau overthinking itu nanti kan ada plus minusnya. Kalau plusnya sih semakin overthinking itu kayak kita tuh kayak meminimalisir misalnya kesalahan lah intinya gitu. Jadi overthinking misalnya nih besok mau ada acara kunjungan, tuh ini kurang apa ya, yang belum apa ya, terus besok gimana ya. Nah itu kan supaya nggak menjadi kan kita harus mempersiapkan secara matang gitu persiapan yang ada. Terus overthinking yang penting jangan berlebihan sih, karena menurut saya overthinking itu negatif juga, karena kadang kan bikin kita kayak down gitu loh. Nah, itu harus kita kontrol. Jangan sampai terus membuat diri kita jadi kayak kepikiran lah. Nanti malah memberatkan diri, malah jadi stres. Apakah terjawab Mbak Salsabila? Alhamdulillah terjawab, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas jawaban yang Mbak berikan. Sangat termotivasi sekali. Sama-sama. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya by chat. Salsabila Yahya. Bagaimana cara untuk mengatur waktu, khususnya pada saat semester akhir, antara magang, kemudian TA, dan tips yang bisa kita lakuin untuk dapat dengan cepat mengerjakan TA semester akhir nantinya. Oke, ini saya akan dijawab ya. Untuk mengatur waktu pada saat magang TA. Magang TA ini nanti kan kita di semester akhir, terus magang dulu baru TA. Ada beberapa yang sambil TA, sambil magang. Kalau teman-teman bisa membagi waktu, bisa dua-duanya, dan dosen juga bisa punya waktu yang luang, teman-teman bisa mengerjakan secara bersamaan. Namun kalau saya dulu magang dulu, saya selesaikan baru TA. Dan dulu kan kalau magang kan pas waktu saya itu durasinya 2 bulan ya. Nah, kebetulan waktu saya di Setnek itu 3 bulan. Jadi startnya saya dengan teman saya itu beda. Jadi teman saya sudah mulai menyusun TA, menyusun laporan magang. Nah, saya masih harus menyusun TA dan laporan magang pada bulan ke-3 waktu itu, keempat. Terus tips and trick ya, kalau jadi kan ada 2 nanti, laporan magang sama laporan TA. Laporan magang kita cicil waktu magang. Nah, ini jangan sampai tidak dicicil, karena ini nanti akan jadi beban. Kan setiap hari kalau magang kan kita membuat kayak semacam laporan harian. Nah, ini jangan sampai terus kok di akhir magang baru dibuat, itu jangan. Nah, minimal kan setiap hari kita buat, terus sambil kita cicil nih laporan magangnya. Nanti kalau misalnya udah selesai magang, tinggal kita selesaikan tanda tangan, approval. Nah, terus
terus kita ajukan ke dosen pembimbing. Nah, setelah itu selama magang kita bisa juga mencari permasalahan-permasalahan yang bisa kita angkat di TA kita. Nah, kita juga bisa waktu magang itu kalau misalnya ada waktu luang nih, kita searching atau kita baca-baca artikel, buku, yang mana itu bisa nanti kita ambil untuk laporan TA, untuk judul TA gitu. Nah, setelah nanti selesai magang, kita butuh bimbingan-bimbingan dengan dosen karena laporan TA dan magang itu kan bersamaan. Nah, bagaimana kita bisa mengatur dua-duanya itu harus jalan, jangan ada satu yang stuck gitu. Dan kita jangan sampai membuat kesalahan dengan dosen, terus sopan lah, intinya sopan dan mengikuti apa yang dosen sarankan. Dengan begitu, otomatis nanti TA dan laporan magang akan selesai secara bersamaan. Dan juga teman-teman dari awal kan sudah bikin itu nanti buku mimpi. Nah, itu nanti teman-teman bisa tuliskan itu sebagai target jangka panjang. Nah, jangan sampai teman-teman melewati target yang ditentukan. Misalnya nih, wisuda maksimal bulan November 2000, misalnya 2024 gitu. Nah, teman-teman harus fokus sama target itu. Kalau misalnya nggak gitu, nanti banyak sekali godaan-godaan waktu semester akhir tuh benar-benar banyak. Saya sempat kayak beberapa kan ada yang telat ya, sampai sekarang tuh baru lulus yang angkatan saya. Itu menurut saya kayak eman-eman gitu loh. Selama ini kemana aja gitu. Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan godaan itu waktu semester akhir. Jadi teman-teman harus fokus, benar-benar fokus, jangan sampai melewati apa yang teman-teman targetkan. Karena nanti godaannya tuh teman-teman malas ngerjain laporan magang, teman-teman malas bimbingan, terus kayak mungkin dapat dosen yang apa namanya harus effort keras gitu, akan ada nanti cerita-ceritanya itu. Nah jadi dulu itu waktu saya laporan tugas akhir, laporan magang, itu saya mendapat dosen yang lumayan effortnya keras ya. Waktu itu bimbingan beliau itu banyak dari S1, dari D3, terus habis itu, dan beliau itu bimbingan nggak mesti semuanya itu bisa dapat jatah bimbingan. Jadi kadang hanya 2-3 tergantung kesediaan beliau gitu loh. Nah, waktu itu saya benar-benar prepare dari malam itu saya sudah nanak nasi, udah prepare buat apa namanya laporan-laporan tuh jangan sampai ada kekeliruan di situ, sampai mempersiapkan dengan pokoknya jangan sampailah nanti ada typo, ada apa gitu, ada kesalahan yang sepele gitu, jangan sampai tuh. Dari malam saya sudah prepare, pagi saya bangun pagi jam 5 itu sudah siap-siap, jam 6 itu saya langsung ke kampus karena supaya dapat jadwal jatah bimbingan yang pertama. Karena kalau pertama itu kan mungkin masih fresh ya, masih oke lah, bapaknya juga mungkin baru moodnya bagus. Nah itu, jadi effortnya memang harus keras sih nanti kalau pas di semester akhir. Terus juga teman-teman jangan sampai keblinger, terus kalian entar dulu, oh ya masih lama, bisa ikut periode selanjutnya. Kalau teman-teman nanti kayak gitu, nanti teman-teman membuang kesempatan. Di situ nanti akan, misalnya nih, teman-teman targetnya November 2024. Di situ nanti akan ada banyak peluang kerja yang kalian miss, misalnya kalian nggak sesuai sama target kalian. Karena lowongan kerja itu kan, kita kan juga lomba, kan maksudnya lomba mendapatkan pekerjaan yang bagus juga. Jadi semakin cepat, semakin bagus. Terus kalau misalnya TA itu kita bisa sharing-sharing sama dosen juga bisa. Dulu saya waktu TA itu saya sharing dengan salah satu dosen, dan di situ diberikan saran, dan dari saran itu terus saya pakai untuk TA saya. Intinya jangan sampai kalian keluar dari target kalian. Gunanya buku itu buat apa? Buat mengontrol diri kalian. Monggo, apakah terjawab Mbak Salsabila? Oke. Next, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan dari Mbak Dila. Apakah boleh di-share tips dalam kuliah dapat lulus cum laude dan tepat waktu? Oke, kalau untuk cum laude itu selama kita nilainya
nggak ada yang jelek ya. Saya agak lupa passing rate-nya tuh berapa gitu minimalnya. Yang penting kan nggak ada yang C kalau nggak salah. Kalau nggak salah minimal 3,61 kumlot itu 3,61 ke atas sebenarnya tuh kumlot. Terus, nah teman-teman setiap semester evaluasi mana yang harus teman-teman aware, maksudnya nilainya jangan sampai ada yang C atau di bawah itu jangan sampai supaya nanti tetap kumlot. Dan juga kumlot itu kan ada dua ya teman-teman, nilai dan juga ketepatan waktu dalam lulus. Jadi dua itu yang menjadi fokus. Nilai jangan tiap semester harus kita jaga supaya tidak ada yang C atau di bawah dari passing grade kumlot. Terus habis itu tepat waktu jangan sampai melebihi batas kumlot itu sendiri. Sepertinya batasnya kalau tidak salah 2 tahun atau berapa gitu. Ada kok ketentuannya nanti kalau pas teman-teman mau wisuda itu ada ketentuannya. Terus juga kalau di semester awal itu kan masih bisa ya mengejar nilainya, itu maksimalkan nilai kalian semester awal itu pokoknya dikejar. Terus nanti kan semester akhir misalnya ada apa kegiatan lain yang mungkin teman-teman nggak bisa maksimal di perkuliahan karena suatu hal kan bisa terpick up gitu. Dan juga masa sih teman-teman nggak mau besok kalau wisuda ada selempang kumlotnya gitu. Itu yang dijadiin motivasi sih supaya nanti lulus kumlot dan tepat waktu. Sebenarnya lulus kumlot itu juga menjadi privilege ya teman-teman waktu kita melamar kerja. Waktu saya di UGM dan di CPNS itu juga ditanyain IPK-nya berapa gitu. Kamu IPK-nya berapa? Terus saya jawab saya 3,81, lulus UNOD dan menjadi predikat lulusan terbaik. Nah, itu mereka langsung, wah berarti orang ini sungguh-sungguh nih dalam kuliah, otomatis dalam pekerjaan nanti juga sungguh-sungguh gitu. Terus, apakah terjawab, Mbak Dila? Oke, sama-sama. Next, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Mbak Endah Kartika. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika merasa capek dan stres dengan perkuliahan? Kalau capek dan stres menurut saya wajar ya, karena mungkin terlalu fokus belajar, terus banyak tugas-tugas yang didapat. Nah, teman-teman bisa tuh kayak self healing atau punya kegiatan lain yang teman-teman suka. Kalau dulu saya waktu di Wates itu kadang ke mana Waduk Sermo atau kadang ke wisata-wisata alamnya yang di Wates gitu. Terus kalau enggak ya ya mengerjakan kegiatan-kegiatan yang disukai. Kadang tuh juga meet up sama teman-teman atau misalnya kayak ya kita tidur aja tuh udah kayak self healing gitu loh. Jadi ya istirahat dulu aja, terus setelah itu kayak kita tuh self awareness gitu loh, kayak mengevaluasi kenapa sih kok maksudnya uh, bisa secapek ini, terus mungkin teman-teman terlalu effort atau gimana, terus membangkitkan semangat diri lagi. Atau bisa juga kayak semacam karaoke karaoke kan juga bisa tau, yang simple-simple yang gratis-gratis itu kan banyak. Self healingnya. Terus juga jangan terlalu memforsir diri sendiri ya teman-teman. Kadang tuh kita juga apa ya, kita terlalu menargetkan yang tinggi sama diri sendiri tuh juga nggak bagus gitu loh. Terus kita kayak terus membandingkan sama orang lain tuh juga kurang bagus sih. Kita fokus sama diri sendiri. Dulu saya pernah punya kayak teman gitu kan. Teman dia tuh benar-benar jadi kayak, saya dulu menganggapnya kayak, ih kamu bisa juara ini juara itu kok saya enggak, terus dia udah kerja duluan kok saya enggak. Saya tuh sempat ada di posisi itu, namun pada waktu itu saya kayak mengevaluasi diri gitu, jangan sampai kayak gitu. Kita harus, kita fokus sama diri sendiri, terus fokus sama pencapaian diri sendiri. Kalau misalnya pencapaian dia itu membuat kita kayak terpressure, ya udah, kita bisa juga mute dulu statusnya gitu supaya fokus sama diri sendiri, itu bisa kok, nggak apa-apa. Yang penting kan masih silaturahminya masih berjalan.
Apakah terjawab, Mbak Endah? Next, ada lagi mungkin, ini masih sekitar 26 menit. Ini banyak yang nggak pakai mic ya, pakai chat. Di sini dulu dari jurusan apa ya, kalau boleh tahu? Ada yang mau sharing mungkin karena mungkin merasa salah jurusan atau apa, itu bisa sharing. Sepertinya sudah ya, ini ada lagi yang bertanya. Pak Yun sepertinya masih ada kegiatan acara. Ayo sharing, siapa yang mau sharing nih? Boleh loh, masih ada waktu. Oke teman-teman, apabila masih ada pertanyaan, silahkan. Saya standby, lagi di jalan. If there no question, I think that's enough, maybe. Sepertinya sudah ini Pak Yun. Okay, thank for the all sharing, Dina, Mbak Dina. I hopefully you'll success for your career, and we can meet soon in every activity in the campus, maybe like curriculum evaluation and maybe another program. Okay. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dina Fauziah. Semoga sukses dalam berkarir ke depan. Kita akan mungkin bertemu lagi dalam aktivitas yang lainnya, mungkin dalam waktu dekat evaluasi kurikulum dan kegiatan lainnya, Mbak Dina. Minta tolong salah seorang untuk screenshot beberapa halaman karena saya sedang di jalan. Monggo perwakilan siapa yang berkenan mungkin sebagai bukti dokumentasi. Dari Mbak atau Mas mahasiswa, ada yang bisa men-screenshotkan bareng? Saya boleh, Pak. Aba-aba pandu sendiri ya dari mulai page 1 ya. Kalau sudah mulai, monggo silakan. Mohon for all students to open your webcam for photo sharing, photo session. Monggo silakan dipandu dari mulai page 1. Silakan. Pak. Oke, slide 1, 2. Oke, lanjut slide 2. 1, 2. Slide ketiga. 1, 2. Sudah, teman-teman. Sisanya oke. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Mbak Dina sekali lagi atas sharingnya. Dan teman-teman semester 2 Prodi D4 Administrasi Perkantoran. Hopefully see you soon in other semester. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.